Kenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Tony Ong, kemudian ada Nico Fernando, Bang Tianwei, dan Fikri Saktama. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami mengenai TOS Cafe. Yang pertama, abstrak. Sejak adanya pandemi COVID-19 dan banyaknya perubahan inovasi yang terjadi, membuat TOS Cafe memiliki tujuan yang ingin dicapai. Melalui visi, misi yang mereka miliki, hal ini membantu TOS Cafe untuk dapat melewati kesulitan yang ada selama masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metode etnografi dan metode pendidikan yang disusun dengan baik, membuat strategi sumber daya manusia TOS Cafe dapat meningkatkan penjualan. Maka dengan semua strategi yang dilakukan oleh TOS Cafe, baik dalam service marketing yang baik hingga mewujudkan visi dan misi, kami sebagai peneliti ingin membantu TOS Cafe agar hal tersebut tidak hanya bisa diterapkan pada masa sekarang, tetapi juga dapat dijalankan hingga ke depannya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode etnografi adalah metode pelaksanaan observasi atau wawancara pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti dengan seseorang atau kelompok yang dianalisis. Penelitian dimulai dengan melakukan wawancara bersama pemilik TOS Cafe atas nama Jeffrey Gustian dengan mengetahui visi, misi, moto, dan strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh pemilik TOS Cafe. Setelah mengetahui strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh pemilik TOS Cafe, maka dari sini dapat dilengkapi dengan penelitian strength, weakness, opportunity, dan threat dengan mengerti persaingan pasar, perhitungan modal, pemakaian sumber daya manusia dari TOS Cafe. Metode pelaksanaan pendidikan adalah metode yang dilakukan melalui pendidikan dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman atau kesadaran dalam hal tersebut. Segmentasi usia yang dipilih pemilik TOS Cafe adalah remaja, khususnya anak sekolah dan kuliah. Mengetahui bahwa persentase customer-nya rata-rata adalah anak muda yang sudah dapat mengakses media sosial, pemilik kafe menganggap bahwa melakukan promosi melalui media sosial akan lebih jauh efektif karena lebih menghemat biaya serta jangkauannya yang lebih luas. Dan untuk karyawan TOS Cafe yang bertugas di bagian kasir, yang memiliki tanggung jawab atas pelayanan customer selalu memastikan pesanan dan penyampaian makanan dan minuman dilakukan dengan tepat dan baik ke setiap tangan customer. Kasir TOS Cafe akan memberikan rekomendasi makanan dan minuman terhadap customer, yang melakukan konsultasi kepada pemilik kafe serta selalu merekomendasikan produk makanan dan minuman yang banyak diminati oleh mayoritas customer. Selain itu, kasir tersebut selalu memberikan senyuman dan layanan terbaiknya untuk setiap customer yang menghampirinya. Pemilik kafe juga melayani customer yang memesan melalui telepon dengan nada yang ramah dan baik. Dan untuk pengelolaan keluhan yang dilakukan oleh TOS Cafe yaitu menerima keluhan dengan sabar seperti tentang porsi makan yang semakin berkurang dan minuman yang kurang manis atau terlalu manis dari customer. Kemudian dari pihak TOS Cafe tentunya memberikan jawaban yang baik. Dan strategi bisnis dan etika bisnis yang diterapkan TOS Cafe adalah menyediakan produk makanan dan minuman untuk generasi muda. Pemilik kafe yang bernama Jeffrey Gustian mengelola TOS Cafe dengan terlebih dahulu mengerti kelebihan dan kekurangan apa yang terdapat dalam TOS Cafe, sehingga TOS Cafe dapat bertahan selama masa pandemi COVID-19. Pemilik kafe juga adalah seorang yang menyukai K-pop, sehingga pemilik kafe membuka rumah makan dengan konsep seperti Korea. Strategi SDM yang diterapkan oleh TOS Cafe yaitu pemilik TOS Cafe jarang marah kepada karyawannya. Bagi pemilik kafe, jika hati kita emosional, maka kita tidak akan bisa membuat suatu kesalahan menjadi lebih besar. Jadi pemilik kafe selalu membawa sikap yang santai ke karyawannya, sehingga karyawannya bisa merasa enjoy dan nyaman dalam bekerja dengan pemilik kafe. Membantu mengelola operasi harian, customer TOS Cafe dapat mengakses informasi TOS Cafe pada Instagram TOS Cafe yaitu @toscafe_batam. Melalui bio Instagram TOS Cafe, customer dapat mengakses jam operasional, nomor telepon, diskon yang dapat didapatkan ketika membeli makanan atau minuman di TOS Cafe, dan juga lokasi TOS Cafe, di mana jam operasional TOS Cafe dibuka pada hari Selasa hingga Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui menu TOS Cafe yang terbaru dan harga menu TOS Cafe juga dapat diakses dalam postingan Instagram tersebut. Untuk proses pembayaran tagihan, TOS Cafe dapat dilakukan setelah customer telah selesai makan. Dari customer sendiri dapat membayar tagihan dengan dua cara, baik itu melalui tunai maupun debit.
Untuk debit, dapat melakukan pembayaran melalui QRIS, ShopeePay, dan GoPay. Menentukan strategi agar mencapai tujuan. Dari segi minyak goreng, Toscafe juga rutin mengganti minyak gorengnya, meskipun belum hitam atau kotor, agar menu makanan yang dihasilkan Toscafe dapat bersih. Toscafe selalu belanja bahan-bahan sendiri setiap hari untuk menjaga kualitas makanan yang akan dijual tetap baik. Meningkatkan semangat atau menambah motivasi karyawan. Dalam pemimpin Toscafe, pemilik kafe tidak menganggap bahwa mereka yang bekerja dengannya adalah karyawan. Pemilik kafe menganggap mereka adalah sebagai dari keluarga. Di sini, karyawan bebas makan dan minum. Pemilik kafe tidak pernah melarang mereka dalam melakukan apapun. Bahkan mereka diperoleh membawa pulang makanan setiap malam. Metode pelaksanaan yang berupa pendidikan tersebut dimiliki dari penyusunan proposal dengan memberikan saran terhadap Toscafe atas masukan customer terhadap layanan servis Toscafe. Dimulai dari rekomendasi pemberian informasi jam operasional, penyebaran nama baik, brand, penggunaan sistem kasir, dan training terhadap karyawan Toscafe. Rekomendasi tersebut tentunya tidak semua dapat dilakukan sekarang, namun saran tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik Toscafe untuk kedepannya. Kesimpulan, dalam rangka sebuah perusahaan atau kafe, tidak sebagai pemimpin harus dapat mengerti kelebihan dan kekurangan dari bisnis yang sedang dijalani sehingga dapat dengan mudah mencari solusi dalam suatu permasalahan, produk atau jasa. Dari sini kita ketahui bahwa pentingnya analisis SWOT, memperhatikan layanan servis, perubahan yang harus dilakukan dan sering berjalannya waktu sangatlah penting bagi masa berjalannya perusahaan kita.